Indonesia hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan, suku, agama, bahasa dan terdiri atas banyaknya pulau di dalamnya. Namun, apakah perbedaan menjadi penghalang untuk kita bersatu? Indonesia, negeri yang tak hanya luas, tapi juga luar biasa kekayaannya. Bayangkan, lebih dari 17.000 pulau terbentang dari barat hingga timur. Tiap pulaunya memiliki cerita yang beragam dan berbeda. Bagaimana bisa satu negara menyimpan banyak sekali perbedaan? Memandang peta Indonesia yang sangat luas, apakah mungkin satu negara memiliki perbedaan? Ya, tapi nyatanya itulah kami, Indonesia. Berbagai agama yang ada di Indonesia seperti Hindu, Islam, Kristen, Buddha, tapi apakah akan membuat kita terpisah? Tidak, perbedaan ibaratnya bagian dari hidup yang harus kita hargai dan bukan dijauhi. Orang aku nggak ikut sembahyang, cuma bentuk persiapan aja. Tapi kan ini ada kaitannya sama upacara keagamaan, dan kamu sadar nggak kalau ini tuh bisa mengganggu keimanan kamu? Ya, aku tahu sih kamu punya satu toleransi tinggi, cuma toleransi itu bukan berarti kamu bisa ikut urusan agamanya mereka. Yaudah, kalau kamu nggak mau repot, jangan usah bantu. Pergi sana. Ih, apaan sih, Mai? Kok kamu ngomong aja sih? Ya udah deh, ini kita keluar aja. Kamu ini bukan urusan kita. Kenapa itu? Ada masalah? Tuh loh, teman-teman aku di kelas dulu aku bantuin di kelas. Menurutku ya, ya nggak gitu. Kita bantuin orang yang beda agama nggak berarti kita harus ikut sama ibadahnya mereka. Kita kan temen. Lagian aku sering kok nemu orang yang beda agama jual canang, alat banten, ya sarananya hal agama Hindu. Tapi yang jelas mereka nggak ikut sembahyangnya agama Hindu. Ini soal toleransi kamu. Iya, aku ngerti kok maksudmu, Tris. Cuma gak gitu loh maksudku. Coba kamu bayangin ada di posisi aku. Kamu disuruh ngelakuin hal yang bertentangan banget sama kepercayaan kamu. Pasti kamu bingung juga kan? Iya, kita emang gak ngerasain persis apa yang kamu rasain. Tapi kalau kamu pikir agama yang paling benar lah, paling baik, kita gak bakal bisa hidup berdampingan yuk. Emangnya kamu mau kalau kesusahan gak ada yang bantuin? Enggak kan? Ya udah, kalau gitu mending kita balik ke kelas aja dulu yuk. Ayo, mending kamu pikirin lagi deh apa yang kamu lakuin tadi. Yuk. Ayo, sekarang kamu tahu kan apa yang kamu lakukan itu benar dan salah. Ingat kita sebagai manusia nggak bisa hidup ini, apalagi posisi kita saat ini yang nggak ada lagi. Kita harus menghargai setiap adat istiadat kita. Udah, ayo. Apa aku tadi terlalu keras ya ke mereka? Tapi kata-kata mereka tadi ada benernya juga sih. Aku nolak itu dan aku ngebantah karena aku takut. Tapi sekarang justru aku ngerasa lebih jauh dari mereka. Bahkan aku gak bisa temenan sedekat dulu sama mereka. Teman-teman, aku mau minta maaf ya. Aku sadar omongan aku tadi terlalu berlebihan dan aku terlalu cepat ngejudge tanpa benar-benar ngerti hal yang lagi kalian lakuin. Aku kira dengan nolak membantu kalian, aku lagi ngebela agamaku. Ternyata aku malahan nyakitin hati kalian dengan omonganku. Aku sadar yang kalian maksud membantu itu bukan berarti ikut sembahyang. Aku juga sadar kalau maksud kalian itu tuh bukannya maksa, tapi mengajak kerjasama kan. Kalau
kalian masih mau menerima aku pengen ikut ngebantu kalian. Bukan karena terpaksa, tapi aku pengen berubah dan gak mau anggap agamaku aja yang paling terbaik. Karena semua agama itu pasti ngajarin kebaikan. Jujur nih ya, kita tadi kesel banget. Tapi lihat kamu sekarang ngomong kayak gini, kita jadi beneran percaya kalau kamu bener-bener nyesel sekarang. Kita manusia pasti punya salah. Yang penting kita sadar dan memperbaiki diri atas kesalahan kita. Ya udah, yuk sini bantuin kita. Di bumi Bali yang suci ini, berdirilah sebuah gunung agung sebagai tempat persemayaman para dewa. Dari sanalah muncul sebuah filosofi Penjor dan naga Basuki yang mengalir. Penjor adalah simbol naga Basuki sebagai lambang kemakmuran. Ekor naga yang merupakan lambang sebagai para masiwa ditunjukkan dengan sampian yang berisi hiasan. Rambut naga yang dilambangkan dengan daun kelapa yang melambangkan Dewa Sangkara. Sebagai lambang Dewa Wisnu di tengahnya terdapat daun endongan. Sebagai perut naga, untuk meletakkan hasil bumi, bagian bawah terdapat sanggah sebagai bentuk kepala dan mulut naga. Bambu yang melengkung dilambangkan sebagai tunuh naga, dan kain putih kuning yang dililitkan sebagai mewakili Dewa Mahadewa dan Dewa Iswara. Teman-teman bentar, itu sampahnya mau diapain? Gimana kalau kita bawa aja ke sana? Tebu adalah dalam istilah bahasa Bali yang merujuk pada halaman belakang rumah. Tebu juga sering digunakan sebagai tempat untuk mengelola sampah organik dengan membuat lubang atau sumur untuk menampung dan menguraikan sampah tersebut hingga menjadi sebuah kompos. Dan disinilah kita berdiri hari ini, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Bukan karena kita dipaksa untuk menjadi sama, tapi saling menerima dan memahami. Indonesia mengajarkan apa arti kata toleransi sejati, bahwa kita bisa memahami satu sama lain. Indonesia adalah tentang bagaimana ribuan perbedaan bisa tetap berdiri sejajar tanpa saling menindas, tapi tetap menghargai satu dengan yang lainnya. Kita memang tidak sama, dan kita tidak perlu untuk menjadi sama, karena dalam keberagaman, itulah kita menemukan makna dari persatuan. Itulah Indonesia, rumah kita bersama. Litter of falling deep into your eyes.